Halo guys, hari ini gua akan maintenance Megatank. Jadi gua akan bahas detail mengenai filtrasi Megatank dan juga gua akan tunjukin cara pemasangan kaca dan aksesoris lainnya yang ada di dalam Megatank. Simak videonya. Sedikit info aja guys, untuk maintenance Megatank ini terbagi dua jenis ya. Jadi ada maintenance besar, ada maintenance kecil. Untuk maintenance kecil itu seperti nge-backwash mechanical chamber, ganti busa, top filter, dan juga rutinitas gosok kaca di Megatank ya. Untuk maintenance besar itu gua harus bongkar filtrasi Megatank, dan itu gua lakuin setiap 6 bulan sekali lah ya kurang lebih. Untuk nge-backwash dan juga untuk menguras air, gua hanya perlu ngebuka stop keran 3 inci ini nih. Waktu yang diperlukan untuk menguras sekitar 13 sampai 15.000 liter air itu sekitar 7 menit ya kurang lebih. Tergantung berapa banyak stop keran yang gue buka. Untuk maintenance besar, gue kuras kurang lebih 70% ya, atau sekitar 17.000 liter air. Karena gue perlu air serendah-rendahnya untuk mempermudah maintenance filter. Water change itu sangat perlu untuk dilakukan untuk menjaga kesehatan ikan. Yang mesti dipahami di alamnya itu ribuan liter air itu terganti setiap detiknya. Sedangkan di dalam akuarium ikan kita itu ada di sistem yang tertutup ya, atau closed system. Berjalannya waktu, mineral seperti kalsium dan magnesium itu akan perlahan berkurang dari dalam air. Magnesium dan kalsium itu adalah electrolytes yang dibutuhkan ikan untuk pertumbuhannya, pencernaan, imunitas, dan banyak hal lainnya. Selain itu, kegunaan water change itu untuk melarutkan kotoran yang tidak terlihat seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Nah guys, air yang tadi kita kuras ini keluarnya di sini. Itu ada bak penampungan. Jadi rencananya nanti gue mau pasang pemipaan juga. Soalnya ini gue lagi nanam pohon durian, pohon jambu, pohon jeruk, nggak tahu apa lagi nih pohon-pohonnya. Jadi air dripping dari kolam, dari Megatank nanti mau gua buat pemipaan untuk bisa langsung juga ngairin mereka. Jadi gua bisa ningkatin dripping gua dari 5% mungkin menjadi 10%, dan air buangannya itu nggak kebuang sia-sia. Jadi ini lagi gua tanam-tanemin. Oke, kita langsung lanjut ke maintenance-nya ya. Ini adalah top filter atau overhead filter gua yang gua desain dengan material bug fiber ya, atau material fiber. Dan tujuan desain ini sangat simpel ya, karena tujuan utamanya hanya sebagai tempat untuk filter floss. Kenapa gua ada top filter seperti ini kalau kalian tanya? Ini sebagai filter pendukung sih, bukan filter utama. Jadi kotoran halus yang tidak tersaring oleh filter utama gua akan disaring oleh filter floss ini sebelum air kembali ke dalam kolam. Salah satu penyebab air kalian itu keruh atau tidak jernih karena free floating particle atau partikel kecil yang berterbangan. Untuk filtrasi utama ini gue pakai sistem internal sump ya. Air dari dalam kolam masuk ke dalam filter melalui pipa yang ditanam di dalam konstruksi. Kotoran yang masuk pertama akan disaring oleh biofoam dan jab mat. Akan tetapi, kekurangan dari biofoam dan jab mat, kotoran yang sangat halus itu nggak bisa tersaring ya oleh biofoam dan jab mat. Kalian bisa lihat, itu adalah filter intake gua. Gua menggunakan pipa 3 inci. Untuk pemipaan, kalian benar-benar harus hitung baik-baik ya. Nggak bisa asal pasang pipa. Jumlah pipa, besar pipa, dan besar pompa itu harus diperhitungkan untuk dapat hasil yang maksimal. Untuk mengetahui berapa banyak pipa dan berapa besar pipa, itu kalian harus menghitung turnover pipa terlebih dahulu. Untuk turnover pipa, sebaiknya kalian setting untuk mendapatkan minimal sih menurut gua ya 10 turnover pipa. Sedangkan untuk turnover pompa, kalian setting minimal di 8. Untuk hitung-hitungan turnover, gue udah pernah taruh di community tab gue di channel ini. Jadi kalian nanti bisa lihat postingan gue di sana. Untuk maintenance besar ini, gue akan bongkar semua mechanical filtrasi gue. Dan kalian bisa lihat penyusunan yang gue lakukan ini sebenarnya sangat sederhana ya. Untuk jab mat dan biofoam ini bisa dibilang mereka ini media yang bisa bertahan sangat lama.
Nah, untuk ngebersihinnya kalian tinggal siram pakai air dan bisa dipakai ulang. Kalau dari segi harga emang agak sedikit mahal untuk investasi di depan ya. Akan tetapi kalau dihitung sebagai investasi jangka panjang itu jatuhnya murah. Ada yang pernah tanya ke gua kenapa nggak pakai RDF untuk mechanical filtrationnya. Singkat cerita, untuk install RDF itu desain chambernya harus ada desain sendiri ya. Dan waktu itu gue udah terlanjur ngedesain seperti ini, jadi gue nggak bisa pakein RDF. Tapi kalau disuruh milih pasang RDF atau enggak, jawaban gue ya tentu aja pasang RDF, karena akan jauh lebih murah lagi kalau pakai RDF, walaupun besar di investasi awal. Nanti deh kalau ada rejeki dan jadi gue bikin mega tank yang ukurannya 2 atau 3 kali lipat dari ini, ya kita pasang RDF. Doain aja ya ada rejeki. Untuk ngebersihin biomedia, cara yang gue lakuin ini ya gue siram aja sih untuk ngilangin lumpurnya. Karena kalau gue bongkar ini biomedia, nyusunnya itu nanti bakal susah bener. Cara yang paling benar untuk membersihkan biomedia yaitu dengan cara menggunakan air kolam itu sendiri. Kalian cuma perlu kucek-kucek biomedia itu seperti kucek baju. Akan tetapi untuk kasus gue ini, selain nggak mungkin gue angkat satu persatu, gue juga nggak mungkin kucek satu persatu. Jadi cara yang gue lakuin ini sebenarnya ya kurang tepat. Ya jangan ditiru. Kalau kalian tiru ya resikonya nanti tanggung sendiri ya. Selama ini yang gue tahu ya, hampir semua biomedia yang umum di pasaran itu selain zeolite itu nggak ada masa afkirnya guys. Karena bakteri pengurai yang sudah tua akan mati sendirinya dan digantikan oleh bakteri pengurai yang baru. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung nih di channel ini, gue jelasin sedikit ya mengenai fungsi biomedia di akuarium atau kolam kita. Singkat cerita, ikan makan berak kencing menghasilkan amonia. Karena adanya amonia, muncullah bakteri pengurai yang mengubah amonia menjadi nitrit. Kemudian nitrit berubah menjadi nitrat. Itu yang kita sebut sebagai nitrogen cycle. Untuk pembahasan detail mengenai nitrogen cycle itu udah banyak banget gue bahas di video-video gue sebelumnya. Jadi kalian mungkin kalau mau tahu lebih detail, kalian bisa cek video-video gue yang lain. Oke, sekarang japmat dan biofoam udah selesai nih dibersihin. Kita pasang lagi ke mechanical chamber gue. Untuk penyusunan dan pemasangannya sih gampang aja ya seperti ini. Desain internal filter gue ini sangat sederhana dan gue cuma pakai 2 chamber. Agak ngaco sih sebenarnya ya. Jadi filtrasi gue ini banyak yang menyimpang dari desain pada umumnya ya guys. Kalau kalian mau ikutin silakan, tapi resiko tanggung masing-masing juga ya. Ini cuma mengutarakan pendapat pribadi ya. Semua hal itu ada aturan mainnya guys. Begitu kalian sudah sangat mengerti dengan aturan main itu, kalian tinggal cari celahnya. Dan setelah itu buatlah karya kalian sendiri. Karena filtrasi ini sebuah seni ya. Kalian nggak bisa jeplak mentah-mentah sistem gua. Dan gua juga nggak bisa jeplak mentah-mentah sistem kalian. Karena terlalu banyak faktor yang bermain yang mempengaruhi keberhasilan filtrasi gua ini. Wah, ini pekerjaannya berjam-jam ya. Dari bersihin ini semuanya lah. Untung ini maintenance-nya cuma setahun 2 kali atau setahun sekali ya. Kalau tiap bulan nangis. Si Dodi yang nangis ya Dot ya. Kalau tiap bulan gimana Dot? Hah? Kalau tiap bulan patah kata Dodi pinggangnya. Bersihin ini semua. Lihat nih lumpur-lumpurnya. Jadi yang gue bersihin itu cuma mechanical filtrationnya ya. Kalau biofiltration tadi kan kita cuma siram pakai air. Jadi air yang gue pakai ini itu air yang masuk ke dalam kolam juga. Jadi semestinya nggak ada masalah ya. Itu nggak ada gue ganggu. Soalnya gue kan naro biofiltrationnya itu karang jahenya juga gue tumpuk-tumpuk gitu aja. Jadi kalau sampai gue angkatin satu persatu itu banyak banget, kalau nggak salah itu hampir 20 karung ya waktu itu, sekitar 20 karung gua masukin ke sana. Jadi ya udah disiram, dibilas apa yang bisa dibilas aja.
Ya lumayan lah daripada nggak sama sekali. Minimal yang mechanical filtrationnya ini lumpur-lumpurnya udah bekas kotorannya udah mayoritas udah bisa dikeringin. Ini beneficial bakteria tetap ada semestinya di sini. Cuma kan karena udah kering kayak gini banyak yang mati. Tapi mayoritas itu tetap akan ada di keramik kering dan lain-lain ya. Mungkin ada sedikit gangguan dalam arti kata banyak bakteri pengurai yang ada di sini ikut mati. Jadi dalam waktu 1-2 minggu ke depan itu makanan mereka pun juga akan sangat gua batasi ya. Jadi mungkin seminggu 2 kali dulu. Kebetulan kan mereka juga udah 2 hari sekali makannya. Jadi itulah setahun 2 kali minimal. Kalau kayak gini setahun 2 kali oke lah. Masih termasuk bisa ditoleransi lah. Cuma kalau nggak sama sekali juga nggak bisa ya. Ini kan salah satu komitmen kita. Jadi gua nggak ngajarin ya, dalam arti kata gue cuma share apa yang gua lakuin di sini. Ya mau ditiru silakan, nggak juga nggak apa-apa. Sebenarnya yang gua lakuin ini sedikit banyak ada resikonya sih, karena gua langsung bersihin semua filter ya. Semestinya sih satu periode sekarang, yang satu lagi periode depan. Cuma gue ada triknya untuk mengatasi mini cycle. Jadi triknya itu dripping gue naikin. Jadi dripping dinaikin, makanan dikurangin. Itu semestinya ngasih kesempatan untuk beneficial bakteria untuk ngejar pertumbuhannya di megatank ini. Jadi nggak terjadi ammonia spike atau ammonia boom. Minimal dengan gua share seperti ini, semoga ya bisa nambah inspirasi aja buat ke kawan-kawan semua. Yang paling penting kalian pahami itu adalah konsep dasar dan kegunaan masing-masing filtrasi beserta media-medianya. Sisanya tinggal kalian berimajinasi, berkarya, dan improve apa yang bisa diimprove dari apa yang kalian punya sekarang. Jangan mau kemakan banyak iklan, itu kalau saran dari gua ya. Nah, untuk pemasangan kaca dan sistem aquaponik yang gua pakai ini kita bahas di episode kedua ya guys ya. Oke, see you guys in my next video. Bye-bye.